Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa kabar? Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Liza Darmita, Nur Fazilah, dan Rika Oktavina akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Probabilitas. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu tentang pengertian probabilitas. Probabilitas ialah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Contohnya seperti yang pertama, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Yang kedua, peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidaknya, dan lain-lain. Nah, adapun manfaat dari probabilitas ini itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Dan yang terakhir yaitu mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Pendekatan perhitungan probabilitas. Nah, di sini kita dapat menghitung probabilitas dengan menggunakan dua pendekatan, yakni dengan pendekatan yang bersifat objektif dan pendekatan yang bersifat subjektif. Nah, adapun probabilitas yang bersifat objektif itu dibagi menjadi dua, yakni pendekatan klasik dan pendekatan konsep frekuensi relatif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan klasik. Menurut pendekatan klasik, probabilitas itu diartikan sebagai suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan peluang yang sama. Sebuah peristiwa dapat terjadi sebanyak n kali di antara n peristiwa. Nah, di dalam pendekatan klasik ini kita menggunakan rumus jumlah kemungkinan hasil yang akan didapati dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil, dilambangkan dengan huruf n. Nah, di sini kami memberikan sebuah contoh yang mana sebuah koin dilemparkan 2 kali. Berapakah probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka? Nah, jawabannya yaitu misalnya nih, M kita lambangkan dengan muka, B kita artikan dengan belakang. Nah, ruang sampel untuk percobaan ini adalah S. S ini itu biasa kita sebut dengan sampel. MM berarti itu kemungkinan munculnya muka-muka 2 terhadap koin yang tadi. MB gitu muka dan belakang, BM itu belakang dan muka, dan BB itu belakang. Adapun kejadian A nya yaitu muncul paling sedikit satu muka adalah A sama dengan MM, MB, BM. Nah, jadi di sini probabilitas yang paling banyak muncul satu mukanya adalah, nah kita masukkan rumusan tadi yaitu NA per NS, itu banyaknya kejadian A yang akan muncul dibagi dengan banyaknya sampelnya, dan di sini kita mendapati hasilnya itu 3/4. Nah, adapun jenis pendekatan objektif yang kedua yaitu konsep frekuensi relatif. Menurut konsep ini itu probabilitas diartikan sebagai proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang jika kondisi stabil atau frekuensi relatif dari suatu peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Nah, kali ini kita menggunakan rumus yakni jumlah peristiwa yang akan terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Nah, sebagai contohnya itu dalam kegiatan jual beli saham. Nah, di sini kita mempunyai dana sebesar 3 juta, yang mana dana sebesar 2.455.000 itu kita jual tadi yang sahamnya, dan dana sebesar 545.000 itu kita gunakan untuk membeli saham. Nah, caranya yaitu untuk mencari probabilitas relatifnya itu yang 2.455.000 tadi itu kita bagikan dengan dana yang kita punya tadi itu 3 juta. Hasilnya itu sebesar 82%. Nanti kita kali dengan 100. Dan untuk mengetahui probabilitas belinya yang tadi yang uang sebesar 545.000 tadi itu kita bagikan dengan 3 juta dikalikan dengan 100, hasilnya itu sebesar 18%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang probabilitas subjektif.
Probabilitas ini itu diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berubah terkaan saja. Contohnya nih, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Dari keempat calon tersebut, mereka sama-sama pintar, sama-sama lincah, dan semuanya pun dapat dipercaya. Nah, probabilitas tertinggi atau kemungkinan diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur tadi. Aturan dasar probabilitas. Nah, yang pertama itu aturan penjumlahan, yang mana di dalam aturan penjumlahan ini itu terdapat dua kejadian. Yang pertama itu kejadian saling meniadakan, di mana dua peristiwa atau lebih disebut saling meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Dan yang kedua itu kejadian tidak saling meniadakan. Dua peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling meniadakan apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Adapun aturan dasar probabilitas berikutnya itu aturan perkalian, di mana di dalam aturan perkalian ini itu terdapat dua kejadian. Yang pertama itu kejadian tak bebas. Nah, maksudnya itu dua peristiwa atau lebih disebut kejadian tidak bebas apabila peristiwa yang satu dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa lainnya. Pada kejadian tak bebas ini itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu probabilitas bersyarat, gabungan, dan marginal. Yang kedua itu kejadian bebas. Maksudnya yaitu dua kejadian atau lebih dikatakan merupakan kejadian bebas apabila terjadinya kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Dua kejadian A dan B dikatakan bebas kalau kejadian A tidak mempengaruhi B ataupun sebaliknya. Nah, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun kurang paham, bisa dapat ditanyakan kepada kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.